sambil membekap mulut gadis malang itu. Setelah mengunci pintu, Bambang mendorong tubuh Rina ke sofa ruang tamu. Hanya seminggu berselang, Bambang akhirnya melaksanakan kembali rencana bejatnya. Ia menghampiri Rina di rumah neneknya. Kali ini Bambang berkilah meminta bantuan Rina mencucikan pakaiannya. Meski masih dicekam merasa takut, Rina tak kuasa menolak permintaan pamannya itu. Ia pun beranjak ke sumur di belakang rumah. Keponakan saya ada di sumur, lalu saya ajak ke tempat saya, lalu mereka bilang begini, mungkin tidak tinggi yang pasar. Betapa kagetnya Rina ketika menyadari bibinya tidak ada di rumah. Hati kecilnya berkata sesuatu yang buruk akan kembali menimpa. Pasar. Belum sempat Rina mengambil langkah untuk pergi, Bambang sudah mencengkram erat lengannya. Rina berusaha berontak, tapi usahanya itu justru membuat Bambang semakin kalap. Lelaki ini terus menyeret Rina masuk ke dalam rumah sambil membekap mulut gadis malang itu. Setelah mengunci pintu, Bambang mendorong tubuh Rina ke sofa ruang tamu. Lagi-lagi Rina hanya bisa pasrah ketika sekali lagi ia menjadi bulan-bulanan nafsu bejat pamannya. Ancaman yang dilontarkan Bambang berhasil menyutkan nyali Rina. Ia tak berani mengatakan apa yang telah menimpanya kepada siapapun. Ketidakberdayaan Rina itu membuat Bambang menjadi-jadi. Setiap kali istrinya tidak ada di rumah, Bambang kembali mengulangi aksi bejatnya. Perbuatan itu tersimpan rapi selama 3 tahun. Hingga di akhir tahun 2004 saat Bambang tersandung suatu permasalahan sampai harus disidangkan di hadapan keluarga besarnya. Saat itu Rina memberanikan diri untuk mengungkapkan perlakuan Bambang selama ini kepadanya. Kronologis kejadiannya, pada saat itu korban datang ke rumah Pak D-nya dengan tujuan untuk mencari budenya, tapi yang bersangkutan tidak ada yang dicari. Kebetulan hanya tersangka Budi Sutrisno sendiri yang ada di rumah. Pengakuan Rina tentu saja mengejutkan keluarga besar mereka. Keluarga lalu memutuskan untuk segera melaporkan Bambang ke polisi. Bambang pun digelandang ke kantor polisi. Saat ini Bambang telah mendekam di balik jeruji besi Mapolres Klaten. Ia memang mengakui segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi Bambang sama sekali tidak menyesalinya. Salah Mbak, salah. Tapi bagaimana lagi? Ya, kalau senang salah enggak kelihatan. Salah nggak kelihatan gimana? Ya, merasa senang. Meski perbuatannya itu akan menggiring Bambang ke penjara, lelaki 60 tahun ini justru merasa puas dan senang telah melakukan tindakan terkutuk itu kepada keponakannya. Entahlah apakah kungkungan penjara akan membuat Bambang sadar atau tidak. Yang jelas nasibnya kini hanya tinggal menunggu ketukan palu hakim. Ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara sudah menunggu lelaki bejat ini. Ratih Dewanti, Nur Rozak, Trans TV, Klaten,